syariat sampai marifat digabung menjadi satu, dibuktikan. Kalau orang sudah membuktikan bismillah, dunia nggak ada perang. Jadi perang itu akan selesai dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi dibuktikan. Loh kok bisa? Perang itu akan selesai dengan cinta, damai, dan kasih sayang. Itu ayat yang pertama, kasih sayang. Kalau satu sama yang lain mengasihani, saling menyayangi, cinta damai dan kasih sayang, ya nggak ada perang. Perang akan selesai dengan cinta, damai, dan kasih sayang. Satu sama yang lain, musuhnya menyayangi. Makanya kalau di Kristen itu kasihanilah musuhmu. Sejatinya sama isinya. Di kita ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Kasihani seluruh makhluk, binatang, tumbuhan, sesama ciptaan, saling mengasihani. Itulah praktek bismillah. Makanya ngaji bismillah itu nggak cukup 1 tahun. 10 tahun pun belum cukup. Kalau manusianya belum full ngasih dan sayang. Karena orang yang kasih sayang, dia akan dekat dengan yang maha kasih dan sayang. Allah itu maha sabar. Kita harus belajar sabar. Dekat dengan yang maha sabar. Allah maha sabar, kita galak, ya jauh dari Allah. Allah maha ikhlas. Kita harus punya ikhlas. Kita nggak ikhlas, ya jauh dari Allah. Allah maha baik, kita harus belajar baik. Allah maha suci, kita belajar bersih. Allah nggak makan, kita ngurangi makan. Allah nggak tidur, kita ngurangi tidur. Dekat. Nah, itulah sejatinya. Dekat dengan Allah itu tidak hanya menjalankan perintah dan larangannya, juga mendekati sifatnya. Nanti kalau sudah menjadi wakilnya Allah, kita ini menjadi yang dikatakan khalifah itu. Kita ini mewakili Allah. Orangnya kasih sayang, orangnya lembut, orangnya sabar, orangnya ikhlas, orangnya murah senyum, orangnya pengayom, orangnya melindungi. Seperti Allah sifatnya, tapi bukan seperti Allah, seperti sifatnya Allah. Gitu. Di masyarakat, di mana tempat berada seperti itu. Nah, itulah sejatinya orang itu sudah membuktikan ilmunya dari syariat sampai marifat. Kalau masih di lisan, itu baru syariat. Nah, itu makanya itu tadi, ini bisa ngupas satu akan bisa ngupas yang lain. Ngupas satu secara syariat Allah. Ini belum Allah, ini baru menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua secara tarekat. Secara tarekat di sini mengingat Allah, mikirin Allah. Allah itu baru dua, baru tarekat. Kemudian di sini hakikat. Secara hakikat di hati merasakan Allah. Marifatnya sampai bisa melihat diri kita. Sing sapa wonge iso ngawasi dirinya, ia merasakan diawasi Allah. Siapa yang bisa melihat dirinya, ia merasakan dilihat Allah. Itu namanya orang itu belajarnya sudah syariat sampai marifat, satu kesatuan dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya belajar ngaji diri itu belajar praktek. Belajar praktek. Contoh, itulah kalau belajarnya syariat, tarekat, hakikat, marifat itu pembelajarannya beda-beda tingkatan. Karena gelombang itu infrasonik, radiosonik, ultrasonik. Beda-beda gelombangnya. Pemikirannya beda-beda, pengertiannya beda-beda. Urutan dari bawah, tengah, dan atas. Nah, namun waktu praktek itu satu kesatuan. Nah, memang jarang yang menyampaikan global itu jarang. Contoh, wudhu aja. Orang wudhunya benar, ya nggak ada yang jahat. Kalau orang wudhunya benar, nggak ada yang jahat. Ayo kita cek. Waktu kita nyuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim, ya langsung wudhu. Nyalakan atas kecil dari wudhu. Nyucinya dengan air yang suci dan mensucikan. Dengan air, menghilangkan hadas kecil. Setelah nyuci dengan tangan, isinya, tarekatnya, tangannya mulai praktek. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan mukul orang, jangan nyubit orang, jangan nyakitin orang. Itulah tarekatnya wudhu. Hakikatnya tangan kita waktu kecil, waktu lahir suci, belum punya dosa. Makrifatnya Allah yang maha suci. Berarti tangan kita kembali ke suci seperti waktu kita kecil. Itulah dekat dengan Allah. Karena Allah maha suci, tangan kita tangan suci. Nggak nyuri, nggak korupsi, nggak maling. Nyatanya di antara kita ada yang wudhunya sehari 5 kali. Yo kok cek korupsi, kok cek nyakitin orang, cek mukul orang, ya gimana wudhunya? Sama Allah dilihat sama Allah. Oh, kamu wudhunya bohong-bohongan berarti. Kamu baru belajar wudhu. Tapi nggak apa-apa, itu juga bagus karena harus ada belajaran. Harus ada kulitnya baru tahu isinya. Kemudian kumur-kumur. Kumur-kumur dengan air suci yang mensucikan. Lisannya dibersihkan dengan air. Tarekatnya, lisannya nggak boleh ngomong misuh. Nggak boleh ngomong jahat, nggak boleh ngomong jelekin orang, nggak boleh bahasa kelamin, nggak boleh bahasa binatang, nggak boleh bahasa BEGO.
nggak boleh bahasa BAJING, nggak boleh bahasa TOLOL. Nyatanya kehidupan di masyarakat seorang penceramah pun masih ada yang bahasanya bahasa binatang, bahasanya bahasa BEGO, bahasa TOL masih ada. Nah itu wudunya belum tingkat tarekoh, baru di tingkat syariat. Makanya kalau bisa wudunya benar, ya nggak ada yang jahat. Kalau wudunya benar. Namun manusia memang tempat salah dan dosa, ya nggak ada yang sempurna. Minimal itu ada pagernya dan kita belajar. Dan kemudian secara hakikatnya, memang sewaktu lahir, lisan kita lisan suci, belum punya dosa, makanya dibersihkan. Nah, orang yang membersihkan dari lisannya, katakannya bagus, akan menemukan kalam ucap, ucapannya semua dari Allah. Nah, Allah yang maha suci. Allah itu kalam suci. Setiap ada yang difirmankan Allah itu kesucian. Nah, makanya Allah maha suci, kita belajar suci, itu dekat. Nah, gitu. Kemudian nyuci muka sama. Waktu nyuci muka, mukanya sehari dicuci 5 kali. Lah kok mukanya gelap? Lah kok mukanya menakutkan? Kok mukanya seram? Kok nggak menarik? Dicuci 5 kali. Nah, gitu. Kamu masih ngerasi viral, matur suwun, minata matur suwun. Dicuci sehari 5 kali. Ya harus bersinar. Kamu Sutajaya matur suwun. Harus bersinar wajahnya. Walaupun misalnya wajahnya kulitnya hitam, tapi bersinar. Bukan bersinar itu dari hati, karena wajah adalah pancaran hati. Wajahnya cantik, kalau cemberut, kalau pikirannya masalah terus, ya ruwet, dilihat nggak enak. Wajahnya sederhana, tapi senyum, 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 ramah tamah, andap asor, wajahnya cerah, walaupun hitam, itu bukan ukuran kulitnya, bukan cantiknya, bukan sederhananya, tapi wajah bersinar tadi. Itulah sejatinya wudhu. Secara hakikat tarekatnya. Hakikatnya semua terlahir suci. Kembali lagi ke suci. Allah yang maha suci. Ya dekat. Kemudian penglihatan sama, hidung sama, kemudian telinga sama. Mendengar yang baik-baik. Kemudian di sini pikirannya. Pikirannya dicuci sehari 5 kali. Ya kok masih mikir negatif? Ini dicuci sebagian rambut adalah di dalam pikiran ini. Dengan air suci yang mensucikan benar secara syariat. Tarekatnya harus berpikir positif. Pikirannya positif, pikirannya baik sangka, jangan negatif, jangan ego. Oh, sehari dicuci 5 kali kok masih ego? Dicuci sehari 5 kali kok masih negatif, masih buruk sangka? Ayo, berarti belum dalemannya, belum isinya. Kemudian tangan sampai siku juga. Itu jangan sampai dosa besar, sampai siku nyuci tangan. Jangan sampai membunuh, jangan sampai korupsi triliunan, itu kan melebihi batas. Oke, kan masih inspirasi viral matur suwun. Karena siapa berbuat jahat melampaui batas kejahatannya, ia akan dihukum. Jadi bahasa, nah seperti ini ditulis di dalam buku. Makanya kami sarankan teman-teman, saudaraku semua yang mulai ngaji dirinya, mulai beli buku yang bagus, tulisan yang bagus. Nanti ditulis setiap kata-kata yang bagus, kemudian dipraktikkan ke dalam dirinya. Nanti setelah itu, Allah akan menuntun kita. Orang yang sudah menulis, Allah akan kasih kalam tulis. Nanti kita nulis terus, jenius, kita akan jenius. Karena Allah yang menuntun. Nanti kalau orang udah menguasai kalam ucap, akan ngomong terus tentang kebenaran dan Allah. Kalau udah mulai kalam pikir, akan mikir terus, nggak ada habisnya tentang kalam Allah, tentang kebenaran, tentang Allahnya. Kalau kalam gerak, ia akan bergerak terus, nggak akan berhenti tentang kebenaran dan Allah. Kalam rasa akan merasakan Allah dan kebenaran setiap saat dan waktunya. Jadi semuanya full Allah yang main semua. Kalau orang sudah mulai niteni dirinya, orang mulai yakin kepada dirinya, orang mulai ngaji ngaji ke dalam dirinya. Makanya harus kenal dirinya, baru kenal Tuhannya. Jadi kurang lebih kata-kata nggih, Kang Mas. Nggih, Kang Mas, pemeran VAR. Kenapa beritanya tawuran terus? Kenapa beritanya tawuran terus, Mas? Nggih, itu sebenarnya itu oknum. Itu oknum. Kalau kita nggak ngajarin jahat, ajaran Isha. Ajaran Isha itu ajaran yang seperti saya sampaikan ini. Ajaran Isha ini ajaran yang seperti saya sampaikan ini. Ajaran hati, ajaran diri, ketuhanan, dan ilmu kehidupan sehari-hari. Ini yang saya sampaikan ini yang umum. Kalau semua orang bisa praktek seperti ini, ya nggak ada yang nakal. Nggak ada yang jahat. Namun dunia ini ada keseimbangan.
Semakin banyak orang, semakin banyak masalah. Dan kalau semua orang baik, nanti ya nggak ada yang nuturi, nggak ada kiai, nggak ada ustadz, nggak ada guru, nggak ada polisi. Kalau kun fayakin, kata Allah, kun fayakun jadi baik semua. Nggak imbang. Manusia itu ada yang jahat, ada yang baik, ada yang ada guru, ada murid, ada yang buruk dan baik, ada min, ada plus, hukumnya keseimbangan. Namun, dimanapun tempat berada ada. Jadi misalnya ada orang Islam yang jahat, bukan Islamnya, oknum orang Islam yang nakal, oknum orang PSHT yang nakal, oknum pemerintahan yang nakal. Pemerintahnya semua bagus, kalau ada yang nggak bagus bukan pemerintahnya, orangnya, oknumnya. Dimanapun tempat berada begitu. Misalnya ada orang Buddha nakal, ya bukan Budanya, Budanya ngajari baik. Kristen ngajarin baik, Katolik ngajarin baik, Kejawen, Kapitayan, semua termasuk SH ngajarin baik. Kalau ada yang nggak baik itu bukan SH-nya, bukan agamanya, namun oknum orang itu yang tidak bisa mengikuti ajaran agamanya atau ajaran SH-nya. Gini menurut saya kata-kata nih Mas. Makanya PR kita bersama, ayo bareng-bareng dandani ngeleke menasihati satu sama yang lain. Watawasabil haq watawasabil sabr. Justru saya menyampaikan seperti ini agar masyarakat juga tahu. Yang saya sampaikan itu 90% ilmu SH. Namun yang umum. Yang umum aja sudah bisa, orang di luar SH sudah bisa menikmati. Yang umum orang lain bisa menikmati. Apalagi orang SH terate yang masih dalam jutaan misteri lagi yang harus dipelajari di sana. Banyak sekali. Yang saya sampaikan ini baru sekelumit ilmu SH. Sudah bisa nyenengin orang banyak, banyak yang tersadarkan, banyak yang seneng karena ini ilmu hati. Kenapa banyak seneng? Ya saya banyak DM ya, terus setelah selain saya banyak yang DM ke saya, banyak yang terbukti. Nah, itu bukan saya, Allah lewat lantaran kita, lewat lantaran saya. Saya ini hanya sebagai lantaran. Semuanya Allah yang main. Jadi setelah itu nanti akan mengerti, oh ternyata dunia ini memang ada pasangan-pasangan. Dan ternyata bukan ajarannya, oknumnya orangnya. Kitanya udah ngajarin baik, nggak ada aja yang belis. Nggak percaya silahkan cek kisah Mahabharata. Gurunya ngajarin baik, tapi yang Kurawa 100 yang jahat, Pendawa 5 yang baik. Gurunya sama. Itu lambang dari kehidupan ini. Di antara orang baik 5, yang jahat 100. Yang nakal 100. Makanya disitulah yang sampai ke Allah yang mendapatkan wahyu itu 5. Di antara orang 105. Sama aja di masyarakat. Yang di bawah ini tadi. Antara syariat, tarekat, hakikat, marifat ini tadi sama. Yang marifat hanya 5. Yang di bawahnya termasuk kategori yang paling banyak 50%-nya orang awam, di atasnya 30% orang tarekat, di atasnya orang hakikat 15% dan marifatnya 5%. Nah, situ. Nah, apakah kita marifat? Ya belum, kita masih belajar. Kita masih belajar baik, belajar marifat, belajar kenal Allah, belajar benar, masih jauh kita. Karena kita ya masih seperti ini, masih seperti orang awam biasanya. Makanya kita nggak berani menyatakan yang tinggi-tinggi atau yang apa ya. Saya seniman, budayawan, belum berani jadi ustadz karena masih dalam tahap belajar. Kurang lebih kata santen nggih Mas Rahayu saya selalu. Nanti PR kita saling menjaga. Saling menjaga, ayo bersama-sama saling ngeleke, wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Saling mengingatkan perkara hak dan sabar. Dan ilmu ngaji diri itu, ilmu tarekat, hakikat, marifat, ilmu ngaji rasa, ilmu ngaji alam, ngaji diri itu hanya bisa difahami oleh orang-orang yang mulai belajar bersih hatinya. Orang-orang yang mulai belajar menolkan pikirannya. Tanpa proses ngenolin egonya, pikirannya masih ada ego terus ya nggak akan masuk. Kalau kita masih ada ego, masih negatif, masih nyalain orang terus ya nggak akan masuk ilmu kebenaran, ilmu hak. Ilmu hak hanya bisa difahami orang yang bersih, belajar bersih hatinya dan bersih pikirannya. Nah, itu kembali ke diri masing-masing. Jadi Kang Mas Mukrom bahas tentang duit mumet ya. Betul. Bahas yang punya duit, Kang Mas Mukrom. Jadi jangan bahas duit, bahas yang punya duit. Yakin duit akan datang. Kemudian duitnya juga dipanggil. Makanya saya sering, kalau duit juga terima kasih itu ada 2. Terima kasih sama Allah dan terima kasih sama duit. Terus masuk kita waktu sujud. Waktu sujud itu kita terima kasih sama bumi. Karena kita bisa dapat makan dari bumi.
minuman, makanan dari antisari bumi. Waktu kita sujud, terima kasih sama bumi. Kemudian menyembah Allah. Kemudian antara pikiran dan hati, pikirannya digroundkan ke tanah, nol. Karena tanah itu nol. Pikirannya dinolkan, digroundkan tanah, hatinya lebih tinggi daripada pikiran saat sujud. Nah itu, hidupkan hatimu. Kemudian satu lagi, waktu kita sujud, menghormati yang ada di dalam bumi leluhur kita. Jadi kalau orang sudah memahami artinya sujud, keren. Arti sujud itu. Tek, waktu kita sujud. Hidupkan hatimu, nolkan pikiranmu. Seperti di tanah, nol ground seperti tanah. Kedua, berterima kasihlah sama tanah, ibu bumi. Karena yang kita dapat minuman, makanan dari dalam intisari pati bumi. Kemudian, hormati leluhurmu yang sudah ada di dalam bumi. Kemudian, sembahlah yang menciptakan bumi. Wah, keren kan? Nah, makanya belajar-belajar seperti ini, yang di bangku sekolah nggak ada. Makanya ketemunya ngaji diri, ketemunya ini budi kerti setelah keluar. Makanya Kang Mas Heri Gustia matur suwun. Nah, makanya saya sering di MPR, DPR, bahkan sampai MPR pusat saya udah pernah mengusulkan. Dan sampai sekarang kemarin saya juga ketemu dewan. Itu saya usul gimana caranya PMP kembalikan dan tambah lagi ilmu pengetahuan hati. Ilmu pengetahuan hati nanti di dalamnya ada pengenalan hati, kemudian pengetahuan hati, pengenalan hati tadi. Karena dengan harapan nanti S1 itu udah kenal Tuhan gitu. Kalau dari kecil gimana caranya pembelajarannya? Bisa masuk kurikulum? Ya bisa. TK. Nah, TK yang kaitannya dengan hati namanya hari ini pelajarannya IPH ya, ilmu pengetahuan hati. Sayonara, sayonara sampai berjumpa pulang. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Masuk dalam kategori IPH, ilmu pengetahuan hati. SD gimana? Menulis. Ini hatiku, ini hati ibu, ini hati ayah, ini hati adik. Itu SD, menulis tentang hati terus. Kemudian SMP, mulai fisiknya. Hati adalah segumpal darah, bila mana baik semua ikut baik, yang kalau jahat ikut jahat, kalau buruk yang lain ikut buruk. Kemudian SMA udah mulai ke cinta. Hati adalah pelita kehidupan, asmara, cinta. Walah dong. Di dalam hati, aku merasakan engkau. Semoga engkau merasakan aku. Aku ada di dirimu dan dirimu kau ada di aku. Nah itu SMA. Aku rindu padamu, aku juga rindu padamu. Nah, itu SMA. S1 udah mulai tanya, udah mulai kenal dengan hatinya. Hati ini apa ya? Hati ini dari siapa ya? Hati ini apa? Mulai, oh hati sejujurnya yang maha kuasa. Oh semua berasal dari hati. Kemudian berbicaralah sesuai dengan hatimu, berbuatlah sesuai dengan katamu. Nanti dengan harapan S1 udah kenal Tuhan. Karena siapa kenal hatinya, ya kenal dirinya, ya kenal Tuhannya. Nggih kurang lebih kados ngaten. Nggih Kang Mas Ganang Cemani, Pak, ilmu nur ilahi itu apa? Nur itu cahaya, ilahi itu Allah. Semua yang ada kaitannya dengan kekuatan Allah, kebesaran Allah, tentang kehebatan Allah, tentang maha besarnya Allah, keadilan Allah, itu ya semua masuk kategori nur ilahi. Nah, kalau seluruh tubuh kita sudah nur ilahi, diri kita sudah di sini berzikir, di sini berzikir, hati berzikir, seluruh tubuh sudah berzikir. Nanti hati kita itu, diri kita itu bercahaya. Kalau orang yang bisa ngelihat, diri kita bercahaya. Endingnya seperti itu Kang Mas. Nanti kalau dirinya sudah bercahaya, dia sudah mendapatkan mulah dan mubah. Jadi kalau ada yang jahatin dia, ada yang melindungi, ia jatuh dengan sendirinya. Kalau ada yang baikin dia hidupnya mulia, dan dia sendiri, kalau untuk kebaikan dia seperti ada yang dorong. Tapi untuk yang jahatin, untuk yang kejahatan, dia dipagari, nggak boleh jahat orang itu. Orang yang dipagari nur ilahi itu, dia nggak boleh jahat. Contoh, saya pernah ketemu seseorang, namanya lupa ya, nggak usah disebut lah, di PT Sarawin dulu. Orang itu belum pernah nyium cewek. Jadi dirinya dijaga oleh Allah dan alamnya. Dirinya dijaga dirinya. Kemudian orang termasuk Fatkuroji namanya, Fatkuroji. Dia termasuk orang suci, nggak boleh dosa besar dia. Kemudian dia pacaran.
Mau nyium cewek seperti ada yang nampok itu, tua, nggak boleh nyium. Makanya waktu ketemu saya itu belum pernah dosa, belum punya dosa besar. Nyium cewek, ya dosa kecil pasti ada manusia, pasti ada. Tapi nyium cewek aja belum pernah itu. Dia terjaga, namanya Falkuroji. Kemudian ngelihat, ya intinya singkat cerita, kalau orang terjaga nurillahi itu, dia nggak boleh berbuat jahat. Kalau mau jahat itu ada yang magri gitu. Dia terjaga oleh Allah dan alamnya. Tapi untuk berbuat yang baik dia didorong. Misal saya main film, ya ada aja jalannya. Padahal di luar nalar. Karena saya membuktikan ilmu itu. Waktu pertama di SCTV, ya Allah saya ingin masuk TV. Ya bisa masuk di SCTV. Waktu pertama tahun 2002. Ya Allah saya ingin masuk TV lagi, masuk Indosiar. Ya Allah saya ingin masuk TV lagi. Di Tan 7, di Gongso, sama di kemarin POV itu. Kemudian ya Allah saya masuk TV lagi, ada di TVRI 9 kali. Kemudian yang terakhir kemarin tiba-tiba dari TV Banten juga manggil kita untuk ngasih wawasan budaya itu. Itu kalau untuk tujuan seakan-akan nggak bisa gitu, tapi bisa. Ya Allah, aku ingin salaman dengan Pak Presiden. Ya saya sampai salaman sama Pak SBY sama Pak Jokowi. Hanya untuk membuktikan aja. Namun nanti kalau untuk kejahatan kita nggak boleh jahat. Kalau yang ada yang jahatin kita, yang jahatin kita nggak kuat. Kalau dia nyenengin kita, orang itu maju pesat. Orang lain kata satu. Dan itu berlaku pada siapapun, nggak pandang bulu, siapapun dia gitu. Ya Kang Mas, terima kasih karena ini udah jam 1:05. Yang belum kejawab nanti lain kali diteruskan. Mbak Dewi, matur suwun sangat nggih. Semuanya harus belajar terus. Kang Mas Mukodimah, Allahumma amin nggih. Kang Mas Rainor, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Agni, gimana caranya biar mood terus, biar senang terus? Hatinya buat berzikir. Hatinya buat berzikir, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti dengan berzikir hatinya akan senang terus. Kalau lagi sedih langsung berzikir, sedih langsung berzikir, sedih langsung berzikir. Nanti kita akan mood terus. Rahasia punya song. Nggih, Kang Mas SP 69 atau suwun. Mbak Eli, makasih Eling Pol nontonin live. Nggih, matur suwun. Matur suwun. Mbak Ika Rahayu nggih, Kang Mas Stephen matur suwun pamit dulu Bang. Nggih, Mas sami-sami. Kang Mas Edi Sumarno, amin, matur suwun. Kang Mas Edi Sumarno, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Rahayu, Kang Mas JN Ziat, matur suwun. Mbak Dewi Hermawan, hai semuanya matur suwun nggih. Kang Mas JM matur suwun, share biar biasa nggih matur suwun. Kang Mas CN nggih matur suwun. Kang Mas Mbak Ika Rahayu matur suwun. Rahayu semuanya nggih. Kang Mas Stephen nggih semuanya. Nggih selamanya enggak. Nggih betul Kang Mas lihat salamnya enggak habis. Nggih matur suwun Kang Mas Stephen Rahayu semuanya. Semuanya Gusti Allah. Kang Mas Andri matur suwun. Kang Mas Satrei Reni Sumi terima kasih. Nggih matur suwun mobilipun. Nggih semuanya ya. Makasih semuanya. Yang belum saya sapa mohon maaf karena udah jam 1. Nanti yang belum duhuran bisa ikut duhur. Kemudian yang mau perlu juga ikut perlu nggih matur suwun semuanya. Yang belum saya sapa mohon maaf kalau kelewatan. Kurang lebih kata ngaten nggih Kang Mas Ganang Cemani matur suwun saya selalu berkah selalu. Bang D, Bang tolong jelasin tentang sholawat Bang, kenapa di sana disebut bahwa Allah pun bersolawat. Itu secara syariat Kang Mas. Secara syariat Kanjeng Nabi itu eh, Kanjeng Nabi itu difokuskan nomor satu secara syariat bahkan Allah pun bersolawat, Allah pun mendoakan, Allah pun menyebut, Allah pun mengangkat itu. Jadi secara syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena saking pentingnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai panutan, diwagungkan oleh seluruh dunia. Karena apa? Nanti secara hakikatnya, ini yang Mas, hati kita ini, hati kita ini yang bisa komunikasi dengan Gusti Allah. Hati kita ini yang bisa komunikasi dengan Gusti Allah, hati kita. Hati yang belajar bersih. Endingnya itu aja Kang Mas, karena hati kita ini Nur Muhammad. Nur Muhammad ada di dalam hati kita ini. Nah ini sempalan sing urip. Cahayanya dari Allah itu sendiri, manifestasinya dari Allah itu sendiri. Ibarat matahari, cahayanya. Nah, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad itu contohnya, wasilahnya, kiblatnya, secara lahir dan batinnya. Namun sejatinya setiap manusia yang Islam ini. Karena saking pentingnya ini gitu. Makanya Kanjeng Nabi diagung-agungkan dan harus diagung-agungkan. Karena satu orang Kanjeng Nabi luar dalamnya suci. Bisa ngimamin orang sedunia. Karena beliau suci. Luar dalamnya.
makanya bisa ngimami orang sedunia. Tarik ke dalam diri kita. Kalau hati kita selalu bersih, dari syirik irian kita, kabur dan sombong, hati kita pun akan bisa ngimami diri kita. Dan akan bisa mengimami keluarga kita. Dan bisa ngimami orang lain. Nah, kurang lebih kan seperti itu ya Kang Mas Bang, tolong. Menurut versi saya, karena harus diagungkan, harus dimuliakan, supaya tahu sedunia bahwa beliaulah penutup dari nabi yang terakhir, nabi penutup adalah yang paling melengkapi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nabi Adam sampai yang Nabi ke-24 sampai Nabi Isa, ilmunya tarekat, hakikat, dan makrifat. Kemudian Kanjeng Nabi paling lengkap ditambahi syariat. Tarekat, hakikat, dan makrifat Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kemudian Kanjeng Nabi ditambah satu lagi syariat plus penyempurna. Saking agungnya sang penyempurna ini, namanya akhlak mulia. Makanya contohnya umat, akhlaknya mulia, adab masyurnya terus, semua ada di beliau. Semua kebaikan sedunia bagi yang orang Islam ada di Kanjeng Nabi. Nah, setelah itu semua orang sedunia melihat, mencontoh, mengagungkan, menganugerahkan, menjunjung tinggi beliaunya, harus ingat beliau itu adalah contohnya ini yang harus mencontoh beliau. Dan ini sejatinya Nur Muhammad tadi, suci yang ada di dalam sini. Makanya jangan terkotori. Hati itu suci, yang kotor itu yang nutupin hati. Hati itu sesuai dari Yang Maha Kuasa. Di dalamnya hati ada ruh, adalah pesan dari Maha Kuasa. Kurang lebih kata endingnya untuk mengingat, untuk mengenal, untuk panutan, untuk segala macam itu semua tadi, Kang Mas. Kurang lebih kata ya Mas, ini karena nanti kalau kurang puas kita bisa DM dan seterusnya. Itu bagi yang Islam. Nggih, matur suwun. Yang belum saya sampang, ya, tawuran anak itu dewasa enggak? Ya belum dewasa kalau anak-anak. Orang tua aja yang belum dewasa banyak. Orangnya tua tapi isinya belum dewasa. Banyak sekali. Makanya dewasa itu bukan ukuran umur. Orang dewasa itu orang sudah banyak makan getir, pahitnya kehidupan itu dewasa. Kurang lebih harus ngatur. Nggih Kang Mas, menurut saya nggih sing belum saya sapa nggih, karena udah jam 1 lewat. Enggak elok kalau kita los-losan, duduran, nanti dijedah atau ini kalau yang masih ada yang bertanya atau ini di DM aja. Alhamdulillah Mbak Dewi matur suwun nggih, semua itu Gusti Allah. Karena tarik nafas 7 kali dan sering menyebut nama Allah, kita akan jadi orang penyabar. Sekali lagi yang belum saya sapa, mohon maaf jikalau ada salah. Dan terima kasih ada segala perhatian. Ilmu ngaji diri adalah ilmu intisarinya dari seluruh agama. Namun kembali ke agamanya masing-masing, tidak mencampur adukkan agama. Patokannya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang dikaji adalah hati, diri, ketuhanan, dan ilmu kehidupan sehari-hari. Bukan hanya membaca yang tersurat, namun juga membaca yang tersirat, agar kita bisa membaca diri kita, bisa menempatkan diri kita, bisa membawa diri kita, bisa tahu diri, bisa sadar diri, bisa percaya diri, dan bisa mengenali diri ini. Kemudian endingnya akan ketemu kata sadar dan menyadari. Karena setelah sadar dan menyadari akan menemukan kesadaran yang paling tinggi. Disinilah letaknya di antara kita, bedanya satu sama yang lain adalah penyadaran diri. Orang yang belum sadar, belum ditolong Allah dan alamnya. Semakin sadar, semakin Allah menolong. Jadi, semakin sadar, semakin banyak pertolongan. Jauh dari sadar, jauh dari pertolongan. Kembali ke diri masing-masing. Saya tidak bermaksud untuk menggurui atau menasihati, tapi sharing asah asih. Saling mengasah, saling mengasuh, dan saling mengasihi. Dan sekedar bagi sharing. Gurunya adalah guru sejati yang ada di dalam diri masing-masing. Kita adalah saudara, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dari pertemuan ini, yakin akan ada tambahan ilmu, walaupun satu, yakin ada yang masuk. Karena pertemuan itu Allah yang menghendaki, Allah yang mengatur, Allah yang menginginkan.